lagi dengan Ibu Nurul Anissa. Sudah ada yang tahu kan dengan Ibu? Sudah. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang sempurna. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum memulai aktivitas hari ini. Nih Ibu mau kenalan dulu nih sama anak-anak Ibu. Namanya siapa saja? Nama Adinda siapa? Nama saya Raka Fabianski, panggilan Nubian. Nama adik siapa? Atifah Nena. Halo, Nana? Ahmad Wirjawan. Murid Wirjawan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, keberagaman. Nanti Ibu akan bacakan satu cerita dan melihatkan satu gambar. Dan nanti di cerita itu Ibu berikan pertanyaan untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan baik dan banyak dan bisa menjawab semuanya pun, Ibu bakalan ngasih satu gift. Nah, Nana mau nggak giftnya? Nih, untuk anak-anak yang jawab pertanyaan paling banyak dapat warna biru. Kalau yang nggak bisa jawab juga dikasih hadiah ya, anak. Oke. Di sini Ibu bakalan ngasih satu gambar. Anak-anak bisa perhatikan ya gambarnya seperti ini. Nah, Ini gambar apa namanya? gambar budaya. Budaya di Indonesia ada? Banyak. Nah, di Indonesia ada budaya yang banyak, ada agama juga bermacam-macam. Anak-anak Ibu pasti di sekolahnya punya banyak kawan kan? Ada nggak agamanya yang berbeda dengan anak-anak Ibu? Ada. Nah, bisa nggak ngasih contoh agama apa saja yang anak-anak Ibu ketahui? 1 Islam, 2 Kristen, 3 Buddha, 4 Hindu, 5 Konghucu. Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu semua tahu nih. Nah, biar anak-anak Ibu semangat belajarnya, Ibu mau ngasih tepuk semangat dulu nih. Ibu kasih contohnya ya. Nah, itu seperti semangat. Semangat. Oke, kita ulangi ya sama-sama biar anak Ibu semangat nih. Yuk, kita ulangi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Gimana? Anak Ibu sudah semangat belum belajarnya hari ini? Sudah. Tadi sudah melihat kan contohnya? Contoh gambarnya maksud Ibu ya? Sudah melihat kan tadi Indonesia memiliki beragam budaya dan Agama. Nih, Ibu bacakan ceritanya dulu nih. Jadi ini ceritanya itu tentang seseorang yang memiliki sahabat yang berbeda agama dengan dirinya. Dengarin ya, Ibu baca ceritanya, Anda harus dengarin dengan teliti, seksama agar bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, dengerin ya. Hai, kenalin, nama aku Kaila. Aku adalah salah satu siswa di salah satu sekolah yang ada di Nabire. Aku tinggal di Nabire sudah lama. Ayahku dahulu tinggal di Aceh. Karena pekerjaan, ayahku harus pindah ke Nabire. Tentunya aku dan ibu aku harus ikut dengan ayahku ke Nabire. Di Nabire, aku memiliki banyak teman dari berbagai macam suku, budaya, dan agama yang berbeda dengan diriku. Aku mempunyai teman yang berasal dari Papua bernama Cika, Mayang dari Maluku, Dodi dari Manado, Puput dari Jawa, dan banyak lagi. Masing-masing dari temanku memiliki keyakinan dan budaya berbeda.
Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, dan ada pula yang Hindu. Sekolahku adalah sekolah umum, jadi aku bisa bergaul dengan temanku yang berbeda dengan budaya dan agama yang berbeda denganku. Bermain dengan mereka merupakan satu pengalaman berharga bagiku. Menurutku, persahabatan merupakan hubungan yang sangat sakral dan berharga. Menurut Cika, persahabatan itu ada hubungannya yang sakral dan berharga. Kita lanjut ya. Bahkan menurutku sebelum menikah banyak orang yang lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga dan sahabat dibandingkan dengan kekasihnya. Tidak hanya hubungan dengan kekasih, hubungan persahabatan pun sudah pasti diwarnai dengan intrik dan masalah di dalamnya. Aku hidup di negara yang mempunyai ragam suku dan agama, membuat kemungkinan besar akan adanya persahabatan yang diwarnai oleh perbedaan, terutama agama. Hubungan beda agama memang sering diremehkan dan dianggap tidak akan berlangsung lama. Sejatinya, antara satu manusia dengan manusia lainnya pasti memiliki perbedaan. Ada perbedaan agama dan keyakinan memang menjadi momok perbedaan paling terbesar dalam kehidupan. Namun dalam persahabatan, beda agama bukan jurang pemisah, melainkan satu tanda bahwa sahabat harus lebih menghargai dan menyayangi. Keragaman tidak pernah menjadi masalah yang berarti dalam persahabatan, karena menurutku ketika memulai komitmen, sahabat harus saling memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Cinta antar sahabat itu tulus, tidak memandang dari segi suku, ras, ataupun agama. Perbedaan tentang agama memang terlihat sangat beda. Namun ketika telah menjadi sahabat sudah pasti karena banyaknya persamaan akan menyatukan. Persahabatan bisa bertahan lama karena adanya kebahagiaan ketika bersama satu sama lain. Buktikan pada dunia bahwa persahabatan dengan penuh perbedaan bisa berjalan sampai selama-lamanya bersama kita di sana. Begitulah makna agung dari sebuah persahabatan menurutku. Bersama tak harus sama, namun berbeda juga tak harus berpisah. Yakinlah bahwa perbedaan dalam persahabatan hanya ujian untuk kebahagiaan yang lebih indah. Buktikan kepada orang bahwa cinta di atas persahabatan mampu mengalahkan kejamnya perbedaan. Oke, itu tadi cerita yang udah Ibu bacakan. Anak-anak, Ibu akan bacakan pertanyaannya. Untuk anak-anak yang bisa menjawab, bakalan Ibu kasih hadiah. Mau gak? Kok suaranya lemes? Gak semangat ya? Mau kita kasih tepuk semangat lagi nih? Boleh? Yuk, tolong yuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Harus kok lesu. Gak semangat ya? Ya udahlah, kalau nggak semangat kita lanjut aja. Nanti biar nggak ada hadiah ya kan? Ya, jadi Ibu sudah bacakan ceritanya. Di sini, di dalam cerita itu pasti ada tokohnya dong, ada orangnya, ya kan? Nah, pertanyaannya, siapakah tokoh di dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Kayla, Maya, Cika, Dodi, dan Puput. Nah, pintar. Selanjutnya, tadi di cerita pasti ada tempat berlangsungnya. Di manakah lokasi cerita itu berlangsung? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang jawab tadi? Coba sebutkan namanya dulu. Si jawabannya apa tadi kita? Di sekolah di Nabire. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Berikan satu contoh sikap tidak menghargai keberagaman budaya dan bangsa serta agama. Siapa yang bisa berikan contohnya nih? Bian lagi ya, Bian, silakan jawab.
keyakinan dengan kita. Jadi yang berbeda keyakinan dengan Cika siapa saja? Teman-teman yang berbeda keyakinan kan? Nah, bisakah anak-anak ibu semua Bisakah anak-anak ibu semua berikan apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Yo, siapa yang siap? Oh dia tidak mengolok, tidak mencela agama. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, di Indonesia pasti memiliki beragam agama, ya kan? Jadi sudah anak-anak ibu jawab semua kan agama yang ada di Indonesia apa saja. Nah, pertanyaannya itu, sebutkan satu cara untuk menghormati agama lain yang berbeda dengan kita. Yang bisa jawab silahkan angkat tangannya nih. Tidak mencela. Nah, angkat tangannya dong. Siapa yang bisa jawab? Tidak mencela. Selanjutnya, Tidak mengolok. terus tidak memaksa kehendak kita untuk menganut agama yang sama dengan kita. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya, kalau kita menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, pasti kita memiliki manfaatnya kan? Ya kan? Nah, tanya itu, contoh manfaat menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia apa? Siapa yang bisa jawab nih? Berikan contoh manfaat untuk menghormati keberagaman Teman, disukai orang, Terus, saling menolong. terus, udah jangan tahu apa-apa. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, keragaman adat, suku, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia tetap Bersatu. masa biar terusnya jawab. Ibu ulang lagi nih pertanyaannya. Jawabannya udah dijawab sama Bang Dian. Kita ulang ya. Nih, ibu tunjuk aja ya segimana. Ibu tunjuk ya. Kita ulang lagi pertanyaannya nih. Siapa tokoh di dalam cerita Farid? Sebutkan salah satunya. Nggak semuanya kalau nggak tahu. Do. Apa lagi? Kalau yang nggak bisa kita apa ini? Nggak bisa jawab. Nggak kita kasih hadiah adalah keragaman adat, suku, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia tetap. Ayo jawab. Bersatu. Bersatu Pak. Nah, itu tadi tuh kita sudah belajar tentang tema 1 keberagaman yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, tadi ibu sudah catat tuh siapa aja yang jawab paling banyak. Siapa ya yang jawab paling banyak? Ting ting teng teng. Yang paling jawab paling banyak adalah Dian. Dia dapat dia dari ibu. Diambil. Bilang apa? Terima kasih, Bu. Terus selanjutnya ini untuk Arif. Ini untuk kita. Untuk pelajaran hari ini, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.